siang. Ya, suara saya masuk ya? Suara saya ada nggak? Ya, Ada, Pak. oke. Eh, ya, maaf. Telat ya, tadi kan ada mata kuliah ini. Oke, di materi yang ketiga ya, materi yang ketiga ini kan membahas tentang salah satu metode yang lain. Ya. Kemarin kita bahas ergonomi pasti, dan sekarang kita bahas MEAD ya, atau MED atau MEAD gitu ya. Atau ya Macro Ergonomics Analysis and Design. Nah, uh, yang menjadi metode dalam ergonomi makro, salah satunya adalah MEAD, MED atau MEAD ya. Ya, MEAD, MED atau Macro Ergonomic Analysis and Design ini memandu untuk mengintegrasikan intervensi-intervensi yang bersifat makro yang membantu untuk mengintegrasikan intervensi yang bersifat mikro dalam suatu konteks yang lebih makro. Ya, karena dalam identifikasi kemudian juga objek ya, yang didesain dan dirancang kemudian dianalisis, ya basisnya adalah permasalahan-permasalahan ergonomi mikro itu tetap dalam ergonomi mikro, tapi diintegrasikan dalam makro ergonomi analysis and design. Ya, MED ini adalah panduan umum ya, dan bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Tapi dalam komposisi ya, dalam tahapan MED ini ya sebagai panduan umum ketika kita menganalisis atau merancang dalam sudut pandang ergonomi makro. Ya, ada 10 langkah ya, panduan umum dalam ergonomic analysis and design. Yang pertama, mengamati sistem organisasi secara internal dan eksternal. Karena kita kembali ke dalam konsep sistem sosial teknik ya, ada subsistem internal lingkungan di sana, maka sistem eksternal pun juga perlu diobservasi. Kemudian mendefinisikan tipe sistem operasi kerja dan ekspektasi kerja. Kemudian mendefinisikan unit operasi dan proses kerja, lalu mengidentifikasi ya variansi yang terjadi pada unit operasi dan proses kerja itu. Ya, variansi atau penyimpangan ya, atau
ketidaksesuaian ya, yang terjadi pada unit dan proses kerja yang kita amati. Kemudian membuat matriks variansi, ya. Kemudian membuat tabel kendali dari variansi kunci dan jaringan peranan, lalu menunjukkan alokasi fungsi dan rancangan bersama, kemudian memahami persepsi mengenai peran dan tanggung jawab, kemudian merancang atau memperbaiki subsistem pendukung dan interface, dan mengimplementasi hasil dari rancangan tadi. Kemudian kita lakukan iterasi dan penyempurnaan. Step lebih jelas. Yang pertama ya, langkahnya adalah mengamati sistem organisasi secara internal dan eksternal. Jadi kita lakukan pengamatan, kita lakukan observasi sistem internal ya, organisasi. Itu apa saja? Ya. Yaitu contohnya misalkan pada visi, ya, misi, dan juga prinsip dasar dari organisasi kerja. Apa visi misi ya, ataupun juga strategis ya, rencana strategis dari organisasi tersebut. Kemudian juga mengamati sistem organisasi secara eksternal ya, yaitu faktor lingkungan. Ya. Kembali dalam konsep sosioteknik, faktor eksternal ini menjadi yang diperhitungkan ya, untuk mendapatkan doing optimization yang optimal. Ya. Kemudian pada tahapan yang pertama ini, sistem digambarkan secara utuh ya, mulai dari input, proses, ya, output, kemudian vendor, mekanisme feedback, dan kontrol internal. Jadi secara sistemik dari organisasi tersebut dijabarkan ya, digambarkan. Lalu ya semua stakeholder ini ditentukan ya terkait dengan tujuan atau harapan mereka. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan gap ya antara ya ketidaksesuaian dengan antara harapan dan juga kondisi atau kondisi existing dari organisasi ya. Ya, gap itu menjadi input pada tahap berikutnya ya. Dalam sistem sosioteknik ya, dalam faktor lingkungan ya, ada sosioekonomi, edukasi, politikal, ya, budaya, dan juga regulasi ya. Ya, di sini ya, memberikan dampak ya terhadap kondisi lingkungan ya. Lingkungan yang ya bisa berbagai macam bentuk atau kondisinya ya. Kemarin dalam subsistem lingkungan terkait dengan bagaimana tingkat perubahan ya, tingkat kompleksitas ya, dari kondisi lingkungan tersebut ya. Kalau dia cukup stabil ya, cukup settle atau statik ya, statis gitu. Kemudian ya, perubahannya itu tidak banyak ya, tidak ya apa
perubahan yang dilakukan itu tidak bisa dilakukan lagi gitu ya, secara ekstrimnya misalkan, atau memang secara sistem sudah cukup uh, mature ya, sudah cukup matang. Kemudian tingkat kompleksitas ya, uh, simple atau kompleks ya. Jadi kalau di sini dia stable, kemudian simple, ya, kompleksitasnya rendah, maka ketidakpastian dari pengaruh lingkungan itu rendah. Ya. Beda kalau tingkat perubahan sistem lingkungan ya, dari faktor eksternal amis. Ya, kemudian juga uh, tingkat kompleksitas apa yang ada dalam subsistem lingkungan itu cukup banyak ya, secara hierarki itu cukup banyak misalkan. Kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi juga komponen atau elemen-elemennya juga cukup variatif, dan cukup ya, menjadikan tingkatan kompleksitasnya menjadi lebih tinggi. Ya, tentu tingkat uncertainty-nya juga tinggi, karena dia dinamis, mudah berubah, mudah berganti gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi juga cukup variatif, cukup banyak macam-macamnya, ya. Diferensiasinya banyak. Ya. Ya, tentu ini nggak bisa ditentukan, nggak bisa dipastikan seberapa besar dampaknya. Ya, bisa jadi sangat kecil, tapi juga bisa jadi ekstrimnya adalah berdampak sangat besar terhadap sistem internal. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan tipe dari sistem operasi kerja dan ekspektasi kerjanya. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi yang optimal dari rancangan sistem kerja dengan mempertimbangkan aspek kompleksitas. Ya. Kemarin dalam perancangan desain organisasi, ya, aspek kompleksitas, kemudian sentralisasi, centralization, kemudian formalisasi organisasi kerja. Kemudian pada tahap ini diperlukan penentuan kriteria dari kesuksesan operasi produksi. Dan kriteria ini bisa diambil dari 7 kriteria. Efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas, kemudian kualitas kehidupan kerja, inovasi, dan juga dari segi profitabilitas ya, atau profitnya. Ya, ya, kita bicara sistem operasi kerja, ya aspek yang dipertimbangkan adalah kompleksitas, ya, sentralisasi atau formalisasi dan organisasi kerjanya. Ya. Kemudian untuk ekspektasi bisa diambil dari efisiensi, efektivitas organisasi kerja. Kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan unit operasi dan proses kerja. Di dalam tahapan yang ketiga ini, ya aliran transformasi ya, perubahan ini diilustrasikan dalam sistem atau dalam operasi proses kerja itu digambarkan ya, didefinisikan ya, termasuk aliran material ataupun juga stasiun kerjanya. Lalu operasi ini didefinisikan berdasarkan dari produk, fungsi, dan potongan proses kerja. Kemudian ketika dalam kondisi yang lebih kompleks, penambahan organisasi ya, yang baik secara horizontal ataupun vertikal, ya,
bidang-bidang organisasi itu bisa dilakukan. Ya, lalu ya definisi terkait dengan tujuan, input, transformasi, dan outputnya juga tersendiri dari masing-masing unit fungsi atau departemen. Kemudian langkah yang keempat adalah mengidentifikasi variansi yang terjadi. Variansi ini adalah deviasi atau penyimpangan ya, atau ketidaksesuaian ya, dari operasi ataupun juga kondisi ya, area kerja atau spesifikasi bahan material atau prosedur atau norma standar ya, yang tidak diperkirakan atau yang tidak diinginkan. Nah, dalam identifikasi variansi ini dilakukan dengan menggunakan proses bisnis ya, yang menggambarkan proses-proses yang terjadi saat ini. Nah, tipe-tipe variansi yang biasa terjadi antara lain ya, terkait dengan kualitas ya, biaya, jadwalan, kemudian juga keselamatan dan kesehatan, ya, dan juga adanya aktivitas proses yang non value added. Ya, itu dicatatkan atau diidentifikasikan masuk ke dalam variansi. Ya. Jadi kita bisa identifikasi nomor ya, 1, 2, 3, 4, kemudian unit kerjanya di mana, lalu isu kinerja ya, apa saja, dan variansinya apa, penyimpangannya apa. Dari variansi tadi atau penyimpangan-penyimpangan tadi, kita buat matriks variansinya. Untuk mendapatkan variansi kunci, di mana variansi kunci adalah variansi yang memberikan dampak signifikan ya, pada kriteria performansi ya, tadi, atau yang paling berinteraksi dengan variansi lainnya, hingga meningkatkan dampak atau pengaruhnya. Kemudian tujuan dari tahapan pembuatan matriks ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara variansi-variansi yang terjadi selama transformasi proses kerja, sehingga bisa didapatkan nilai ya, atau pengaruhnya ya, antara satu variansi dengan variansi yang lain. Ya, contohnya ini ya, kita bisa juga menggunakan konsep matriks resiko ya, secara likelihood dan juga severity ya. Jadi masing-masing variansi tadi ya, kita hubungkan ya, misalnya variansi A 1, 2, 3, 4, kemudian variansi 1, 2, 3, 4 ya. Seperti apa hubungannya ya. Itu bisa hubungan dan juga ya, dampak yang dapat diakibatkan dari keterkaitan variansi tersebut. Ya, misalkan ini sudah dalam bentuk variance material konsistensi, kemudian unit operasinya mixing, terhadap signifikansi dalam downstream impact-nya. Lalu juga hubungan dengan variansi yang lain. Kemudian juga signifikansi ya, sebagai ya, single variance-nya ya. Seperti apa? Apakah besar atau cukup kecil gitu ya impact-nya karena itu varian. Tapi dalam pembuatannya ya kita bisa menggunakan konsep matriks resiko ini.
yang kita membuat ataupun juga menentukan key variance. Lalu langkah yang keenam adalah membuat tabel kendali variansi kunci ya, dan jaringan perannya. Di dalam tahapan ini untuk ya menentukan ya, variansi yang dikendalikan dan juga siapa personil yang bertanggung jawab untuk pengendalian variansi tersebut. Nah, tabel dari kendali ini terdiri dari operasi di mana variansi terjadi dan dikoreksi, ya. Lalu personil yang bertanggung jawab, kemudian jenis kegiatan pengendalian yang telah dilakukan saat ini, yang sudah ada ya dalam mengendalikan deviasi atau penyimpangan atau variansi tadi. Dan sebelum diberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian terkait dengan komunikasi informasi atau pengumuman khusus ya, yang dibutuhkan dalam pengendalian variansi kunci. Lalu langkah yang ketujuh adalah menunjukkan alokasi fungsi dan rancangan bersama. Di mana tahapan ini ditentukan spesifikasi ya untuk perancangan level organisasi yang meliputi terkait dengan kompleksitas, sentralisasi, dan formalisasi. Kemudian perancangan atau perbaikan dari desain ini bergantung pada level sistem kerja yang dianalisis atau diproses. Lalu perancangan atau perbaikan rancangan dapat dilakukan pada level organisasi atau level kelompok ataupun juga keduanya. Ya, ini mungkin panduan dalam alokasi fungsi ya, human dan teknologi atau mesin. Ya. Dimana ketika ini dari sini manusia yang paling banyak berperan, gitu ya. Dan di sini adalah mesin atau teknologi. Ya. Dan juga ya tanggung jawab ya ataupun peran yang bisa diambil ya. Kalau human dominan ya, terkait dengan fungsi-fungsi pengambilan keputusan ya, dan juga perencanaan strategis ya, ya tentu itu dibutuhkan dari secara dominan ya manusia ya yang berperan. Kemudian di sini manual controller ya, ya untuk bagaimana ya mesin-mesin ya yang hubungan antara manusia dengan mesin ya lebih besar, masih lebih besar manusianya ya. Di mana peran manusia untuk mengendalikan ya untuk apa ya Pak. Ada yang raise hand atau Pak? Ya semakin ke sana ya terkait dengan hubungan antara manusia yang antara manusia dan mesin yang semakin berkurang ya. Dan ya ini konsep ini bisa digunakan dalam perancangan eh, alokasi fungsi. Lalu langkah yang ke-8 adalah memahami persepsi mengenai peran dan tanggung jawab.
di dalam tahapan ini diperlukan ya identifikasi untuk mengetahui respon ya atau tanggapan pekerja terhadap peran yang dijalankan, kemudian dibandingkan ya, dengan peran yang akan dijalankan ya. Itu seperti apa. Lalu dari gap apa antara ya respon atau tanggapan tadi ya, itu menjadi gapnya ya. Sehingga ya bisa dilakukan dengan intervensi ya. Dengan elemen partisipasi, ya, pelatihan, komunikasi, ataupun perancangan interface, ataupun juga perancangan alat. Lalu langkah yang ke-9 adalah merancang atau memperbaiki subsistem pendukung dan interface. Di mana ya di tahapan ini untuk mendukung perbaikan tadi, ya, ketika dibutuhkan subsistem pendukung yang diperlukan, maka itu dirancang, dibuat ya, sehingga ya dalam perbaikan sistem sosial teknikal itu bisa lebih baik ya. Kemudian langkah yang terakhir itu dilakukan implementasi dan penyempurnaan. Dalam tahapan ini ya diimplementasikan ya solusi yang sudah dirancang pada tahapan sebelumnya, lalu dievaluasi ya untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus. Oke, ini contoh dalam sistem safety di konstruksi ya. Ini ada 10 langkah nih. Yang pertama ya kita melakukan observasi ya, terhadap sistem internal dan sistem eksternal. Ya, ini beberapa data yang diperlukan. Misalkan di sini ada informasi safety, ya, riwayat safety di perusahaan tersebut ya. Kemudian budaya dan iklim dari perusahaan, ya, organisasi itu seperti apa. Kemudian juga ya supplier, ya, kontraktor, subkon ya, itu juga seperti apa dimasukkan ya, dilakukan observasi. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi tipe sistem ya, dan analisis performance ya. Ini terkait dengan deskripsi tugasnya, tipe tugas, kemudian level organisasinya, kemudian unit kerja ya, unit dan operasi kerja, ini juga diidentifikasi ya. Ini datanya misalkan terkait dengan track schedule, shift work-nya, lalu buruh ya, serikat pekerjanya ya. Nanti juga dilakukan breakdown terkait dengan fungsi dan tugas. Lalu identifikasi variansi data deviasi atau penyimpangan.
Ini mengidentifikasi karena bicara tentang sistem safety ya, referensi dari safety ya, pada proses dan tugas. Kemudian melakukan diferensiasi ya, terhadap input dan ya proses dari referensi tersebut. Kemudian menentukan ya hubungan antara masing-masing variansi dan menentukan variansi kunci. Ini di sini pengendalian variansi ya dengan tabel variansi. Ini misalkan mengkonstruk key variance ya, terkait dengan bahaya, resiko ya, terkait dengan jaringan peran ya, owner, kontraktornya, subkonnya. Ya. Lalu dilakukan ya, terkait dengan evaluasi aktivitasnya. Oke, atau ada juga ya dalam penerapan MATE, ya, desain dari MATE-nya seperti ini. Tapi secara konsep sama ya. Kita menganalisis internal dan eksternal, ya, menganalisis visi dan misi, lalu mengidentifikasi juga atau menganalisis lingkungan ya, eksternal. Kemudian juga mengevaluasi ya kesiapan organisasi menghadapi lingkungan eksternal. Kemudian melakukan identifikasi dari tipe struktur produksi, mengevaluasi kesiapan organisasi menghadapi teknologi. Ya. Jadi dia membagi ke dalam subsistem dalam sosial teknik. Tapi dalam prosesnya ya menggunakan konsep MAP ini ya. Analisis internal, eksternal, lalu identifikasi unit operasi, kemudian melakukan pemetaan pada proses kerja, lalu juga penentuan ekspektasi dari performance, ya, dari kinerja, kemudian identifikasi variansinya, ya, kemudian membuat matriks variansi, tingkat resiko variansi, penentuan key variance, ya, membuat tabel variansi kunci. Ya. Kemudian ya perancangan dari sistem pendukung, sistem pendukung. Menyerah pada usulan peran dan tanggung jawab perbaikan. Saya coba cari contohnya.
Oke, ini misalkan eh, kita ingin memberikan kebaikan ya, dengan cara macroeconomic design. eh ya, tapi yang sampai transparansi kunci. Oke, pertama, bagian mengamati sistem organisasi secara internal dan eksternal ya. Jadi dalam tahapan itu ya kita mengidentifikasi ya, eh, profil perusahaan dan juga stakeholders yang eh, menjadi subsistem dalam organisasi perusahaan yang kita kaji. Ya. Sekarang ini di Rumah Sakit Mata Cicendo, ya, identifikasi dalam tahapan pertama ini, ya, organisasi perusahaan, ya, profil, visi, misi, kemudian struktur organisasi, lalu apa, kondisi apa ya, pelayanan ya, layanan yang diberikan oleh rumah sakit Cendo ini, kemudian eh, terkait dengan identifikasi lingkungan ya, stakeholders internal dan eksternal. Ini bisa dilihat dari tabel ini, laporan kinerja, tingkat kepuasan pasien, kesehatan, kemudian akreditasi, ya, publikasi. Itu untuk uh, terkait dengan sistem eksternal ya.
Kemudian yang kedua mendefinisikan tipe sistem operasi kerja dan ekspektasi kerja. Di sini didefinisikan indikator pencapaian kinerjanya yang ada dalam rumah sakit itu apa. Dan jumlah waktu tunggu ini kurang dari 60 menit per pasien. Kemudian pengisian rekaman medis ini kurang dari 1 hari. Kemudian rekam medis ini persentase ya, persen. Kemudian pelayanan dokter, persen farmasi 30 menit, 60 menit ya. Ini didefinisikan. Kemudian yang ketiga dalam mendefinisikan unit operasi dan proses kerja. Ya. Unit operasi yang ada dalam rumah sakit itu apa saja? Misalkan di sini kita lihat ada loket pendaftaran, pelayanan medik, farmasi, lalu teknologi informasi dan sistem informasi. Ya. Ini apa saja aktivitasnya? Lalu dijabarkan masing-masing operasi tadi, unit kerja. Aktivitas berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi variasi yang terjadi, penyimpangan dari operasi, kondisi ataupun juga spesifikasi yang diinginkan. Ya. Ketidaksesuaiannya dicatat saja. Nah, caranya bisa berbagai metode ya, kita wawancara bisa atau kita observasi secara langsung. Ini dalam tugas saya ini melakukan wawancara gitu ya, kita ke rumah sakit tersebut, terus kita wawancara dari masing-masing unit operasi tadi ya. Pelayanan pendaftaran, kemudian pelayanan medis, misalnya pelayanan medis kita wawancara perawatnya gitu ya. Poli pelayanan medik ini dokter, poli reguler, farmasi, kepala administrasi farmasinya. Oke. Kemudian ada staff bagian TI ya, informasi dan teknologinya, staff. Nah, dari situ kita rangkum ya, dari hasil wawancara tadi kita rangkum gitu ya. Ataupun juga kita observasi atau kita minta data gitu ya, terkait dengan apa yang menjadi keluhan atau penyimpangan ya dari target atau tujuan masing-masing unit kerja. Kemudian kita buat ya rangkuman variasinya, tahapan dari tahapan proses, variasi, operasinya di mana, penyebabnya apa, dampaknya apa, probabilitasnya apa, dan skor probabilitasnya apa besar. Dan proses penulisan identitas pasien ya. Variasi atau penyimpangannya itu adalah kesalahan penulisan identitas pasien. Untuk operasinya ya di loket pendaftaran. Lalu dituliskan juga terkait dengan penyebab dan dampaknya. Penyebabnya adalah kesalahan pengetikan, atau dampaknya adalah kesulitan dalam proses pencarian rekam medis. Kemudian skor probabilitasnya 4 ya. Ini didasarkan dari matriks resiko tadi ya. Ya, artinya dia sering gitu ya. Dari hasil wawancara tadi atau data yang kita dapatkan itu sering gitu. Jadi kita berikan skor 4.
juga ada dalam pelayanan medis gitu ya, pencarian data pasien, kemudian pencarian kartu pasien yang tidak efisien, ya, karena belum menggunakan sistem komputer, ya, dampaknya memakan waktu yang lebih lama, sering terjadi, ya, kita pasti 4. Ataupun di pelayanan medis juga pasien salah menuju unit, ya, penyebabnya karena salah mendengar informasi, ya. Kemudian salah menerima pelayanan medis, ya, dampaknya karena dia salah masuk ke poli. Misalkan harusnya masuk poli mata gitu ya, dia masuk ke poli anak gitu, karena ada kesalahan uh, ruangan atau area, ya. Atau kemudian yang tinggi juga penyimpanan obat, ya, ketidaktepatan variasinya adalah ketidaktepatan suhu dan intensitas cahaya pada proses penyimpanan. Dampaknya apa? Ya? Umur simpan dari obat ini menjadi lebih pendek, ya. Lalu penyebabnya karena perubahan suhu, ya, karena AC-nya rusak, cahaya mataharinya terlalu terik. Kemudian kita berikan skor 5. Selanjutnya kita buat matriks variansinya. Matriks variansi ini. Jadi antar masing-masing variansi, ya, kita buat matriksnya, ya. Jadi apakah ada hubungan atau keterkaitan enggak, ya, antar masing-masing variansi, ataupun juga kita melihat dari besarnya variansi tadi, ya, pengaruh variansi tadi itu seberapa besar pengaruhnya, ya, ketika dia berdiri sendiri gitu ya. Itu juga bisa menjadi pertimbangan menjadi key variance. Misalkan ini ya, penulisan identitas pasien, ya, variansinya adalah kesalahan penulisan identitas pasien. Ini dia pasien salah menuju unit. Ya, dampak keterkaitan dengan variansi yang lainnya itu adalah hubungannya dengan variansi dengan ini variansi pasien salah menuju unit polinya. Pun juga ini sama, membaca kode tindakan operasi kerja, ya. Ya, karena uh, ini juga terkait dengan pasien salah menuju unit, ya. Ataupun di sini misalnya petugas merasa cepat mengantuk dan bosan, ya. Itu juga terkait dengan dampaknya, ya, terhadap variansi, ya, pasien salah menuju ke unit. Oke, ya. Kemudian kita bisa inputkan dalam resiko variasinya, ya, dari probabilitas dan juga dampaknya. Kita lihat misalnya penulisan identitas pasien, dampak, ya, dan probabilitasnya sebesar apa. Ini di perkalian saja, di 4 kali 4, 16. Ya. Berikutnya, yang
Dari sini juga bisa kita lanjutkan ke matriks resiko. Kita tempatkan dari hasil matriks resiko ini, ya, hasil dari uh, uh, perhitungan resikonya kita masukkan ke matriks resiko. Ini bisa diketahui bahwa ada 3 variansi, ya. Penulisan identitas pasien, ketidaktepatan suhu, dan miskomunikasi saat instruksi penggunaan obat. Ya. Sehingga ini yang dijadikan, ya, uh, menjadi variansi kuncinya atau key variance. Nah, dari key variance tersebut kita buat tabel kendalinya, ya, aktivitas pendukung dan penanganan sementara, artinya yang dilakukan ketika variansi itu terjadi, uh, kondisi existing yang dilakukan, ya, di area kerja itu seperti apa, ya, sebelum dilakukan perbaikan, ya. Kemudian juga dijabarkan terkait dengan peran personel, ya. Jika variansi kunci, siapa saja yang terlibat, ya. Ya, kemudian analisis terkait dengan rancangan uh, alokasi fungsi dan rencana bersama, ya, terkait dengan perancangan subsistem personil dan perancangan subsistem teknologi. Juga perancangan subsistem organisasi atau perbaikan, ya, dalam mendukung perbaikan terkait dengan variansi yang tadi sudah kita tentukan. Oke, setelah itu, ya, kita implementasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan?
Halo? Halo? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, ya kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk kuliah hari ini. Jadi ya berarti minggu depan mungkin ada eh, pengganti lagi ya. Di ya disamakan saja ya di Jumat ya. Oke, oh ya sama atau kelas nanti mungkin siang ya. Siang coba ke ruangan saya di lab RSKE untuk BAP. Oke, atau kelasnya mana? Atau kelasnya siapa ini? Kelas B? Halo, kelas B siapa? Ketua kelasnya? Saya Pak, maaf Pak. Ya, nanti jam 10-an, 1 setengah 2, untuk datangan DAP. Pak, coba eh, di lab RSKE ya, di ruangan saya. siapa siapa. Hari ini Pak. Ya, hari ini. Ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.